Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kansa Jasmine Family. Apa kabarnya bunda-bunda hari ini? Semoga pada sehat-sehat semua ya bun. Dan selamat weekend juga ya bun. Bunda-bunda di rumah pada main gak nih kalau weekend gini, atau di rumah aja sama kayak aku gini? Ya udah nggak apa-apa ya bun, meskipun di rumah kita harus tetap semangat beres-beres ya bun. Dan seperti biasa bun, aku mau men-share kegiatan aku. Dan untuk video kali ini aku mau men-share budgeting lagi ya bun. Budgeting bulan September week 3, karena ini udah masuk week 3 akhir ya, malahan cuman aku baru sempat update-nya sekarang. Oke bun, kita langsung mulai aja ya. Sebelum kita memulai hitung-hitungannya, kita siapin dulu nih semua bahan-bahan atau barang-barang yang kita perlukan. Setelah itu kita langsung buka aja. Ini aku tuh bikin budgeting rumah tangga ini tuh udah mulai dari Desember 2022 ya bun. Jadi udah hampir 1 tahun, gak kerasa ini aku udah bikin budgeting gini. Dan menurut aku alhamdulillah aku ternyata bisa konsisten gitu ya bikin budgeting kayak gini, karena biasanya kalau dulu aku tuh nggak suka konsisten gitu orangnya, dan sekarang alhamdulillah udah mulai konsisten. Oke, kita mulai dulu ini untuk evaluasi dulu ya bun, yang week 2 secara keseluruhan sih kalau aku bikin selalu sesuai dengan apa yang aku tulis ya bun, karena aku jarang banget nih nggak terlalu melenceng jauh dari yang aku tulis, walaupun beda dikit paling cuman sedikit-sedikit aja, nggak terlalu yang jauh-jauh banget. Jadi ya udah aku anggap aja sama gitu ya. Kita langsung mulai aja ya bun. Kita tulis dulu, pertama di atasnya tulis judul dulu, yaitu September 2023 week 3. Dan yang pertama kita tulis yaitu living dulu. Living itu tuh kebutuhan sehari-hari kita ya bun, yang kita keluarkan setiap hari gitu kebutuhannya, dan itu kan pasti yang paling penting. Makanya di sini kita tulis dulu itu tuh yang pertama yaitu living. Lalu setelah itu kita tulis dulu kategorinya. Yang pertama di sini aku mau tulis belanja minggu ketiga, karena kan ini aku week 3 ya, jadi aku mulainya dari belanja mingguan ketiga. Lalu lanjut ini ada jajan anak juga, lalu setelah itu ada gas dan galon. Lalu setelah itu ada juga di sini kebutuhan suami aku. Lalu juga setelah itu ada bensin. Lalu untuk buah-buahan juga, dan yang terakhir adalah untuk family time atau hiburan atau untuk main keluarga gitu ya. Biasanya kita pakai di hari Minggu itu. Lalu ini ada lagi untuk dana tidak terduga yang terakhir. Kalau untuk week 2, 3, 4 tuh udah pasti nggak terlalu banyak dibanding week 1 ya bun, karena week 1 itu banyak tagihan-tagihan yang kita bayar di awal bulan gitu. Lalu setelah itu kita sebelahnya tulis dulu budgetnya ya bun. Untuk belanja mingguan di sini aku budgetnya 300.000 per minggu tuh ya. Lalu untuk jajan 100, gas dan galon 50, untuk kebutuhan suami 200, lalu bensin 100, buah-buahan 100, family time juga 100.000. Lalu untuk dana tak terduganya juga sama 100.000. Di sini dana tak terduga itu untuk jangka pendek ya bun, bukan untuk jangka panjang atau untuk ditabung gitu. Jadi bisa dipakai kalau misalkan ada yang kurang-kurang nih di yang di atas tuh, aku bisa pakai tuh dana tak terduganya dari situ gitu ya. Jadi kita bisa ambil kapan aja gitu. Oke, setelah itu kita lanjut. Di sini aku mau langsung totalin semuanya kira-kira berapa. Di sini aku langsung pakai kalkulator aja biar benar gitu ya bun. Dan totalnya adalah 1.050.000. Ya lumayan lah ya, nggak besar nggak kecil juga. Lalu lanjut setelah living, di sini aku bikin lagi sinking fund atau untuk saving gitu ya, tabung menabung. Yang pertama ini kategorinya, kalau untuk ini menurut aku masih sama kayak kemarin-kemarin ya bun, gak banyak berubah, karena ya aku cuman itu aja nabungnya, disesuaikan dengan uang yang aku punya gitu. Yang pertama ada untuk tabungan anak atau untuk pendidikan, ada juga untuk lebaran, lalu setelah itu logam mulia atau emas. Setelah itu ada juga untuk liburan, lalu ada juga untuk amplop atau challenge amplop, dan yang terakhir adalah celengan target yang aku mulai baru dari awal September kemarin ya. Lalu di sini aku langsung bikin budgetnya di sebelah kanannya. Untuk budgetnya di sini semuanya aku sama ratain aja biar nggak pusing gitu ya ngitungnya. Jadi aku sama ratain 100.000 semuanya.
karena ini total ada 6 item, jadi di sini totalnya ada Rp600.000. Kenapa aku samain? Sebenarnya ini nggak ada matok harus berapa ya bun, cuman di sini aku biar nggak susah ngitungnya, jadi aku samain aja 100.000 semuanya gitu. Dan jadi totalnya Rp600.000 dan udah deh beres untuk tulis menulisnya cuman ini aja ya, karena nggak terlalu banyak juga sih, kebutuhan rumah tangga aku cuman segini gitu ya. Lalu setelah itu di sini aku biasanya pakai Instabilo dulu untuk totalnya atau tulisan-tulisan yang pentingnya biar gampang nanti dibacanya gitu ya bun. Dan sebelum kita masukin semua uangnya ke dompet pintar dan ke binder nabung, biasanya ini aku pakein dulu apa namanya, ini stiker-stiker lucu gini ya, biar lucu aja sih, ini biar gemoy aja ya, nggak ada fungsi apa-apa sebenarnya, biar nggak terlalu polos aja gitu. Nah, kalau kita udah tulis kayak gini dan kita udah pakai stiker semuanya, kalau udah siap kita bisa langsung masukin semuanya ke dompet pintar ini. Dompet pintar ini dikhususkan untuk menyimpan uang yang di living itu ya bun, ya, uang kebutuhan sehari-hari yang kita pakai atau kita keluarin sehari-hari atau tiap hari gitu, jadi biar nggak pusing. Jadi ini sama aja kayak dompet biasa, cuman ini tuh lebih ke ada posko-poskonya gitu, jadi tiap untuk belanja apa dalam satu tempat gitu, jadi kita tuh nggak akan kecampur-campur si uangnya, karena kan kita udah budgetin segini nih, jadi otomatis harus pakai yang ada di posko itu, jadi otomatis nggak akan bingung nanti kita kalau pakainya. Pokoknya bunda cobain deh kayak gini, ini tuh memudahkan banget, bikin kita nggak bingung gitu ya. Itu yang pertama tadi, belanja minggu ketiga aku udah masukin ya bun, budgetnya 300.000. Setelah itu ada untuk galon dan gas, aku budgetin 50.000 ya bun. Lalu lanjut untuk jajan anak, di sini aku budgetinnya 100.000 aja. Lalu setelah itu ada juga untuk kebutuhan suami, biasanya untuk rokok gitu ya bun. Ini aku budgetinnya 200.000. Setelah itu kira-kira apa lagi ya? Nah, ini transportasi atau bensin. Di sini aku budgetinnya 100.000 aja. Dikit aja ya bun, karena emang deket jarak dari kantor ke rumah gitu. Terus lanjut di sini ada juga untuk belanja buah-buahan. Aku budgetinnya juga sama 100.000, karena biasanya aku belanja buah-buahan tuh rutin tiap minggu ya bun. Lalu setelah itu ada hiburan atau untuk family time. Di sini aku budgetinnya 100.000 aja. Berhubung kemarin-kemarin aku udah jarang banget main, jadi otomatis kalau nggak ada tuh berarti kepake sama yang lain ya bun. Lalu ini untuk dana tak terduga juga sama, aku budgetinnya Rp100.000 juga. Jadi biasanya aku siasatinnya kalau misalkan ada yang kurang, aku pakai aja dari family time atau dana yang tidak terduga itu, karena emang jarang dipakai gitu. Jadi otomatis semuanya bakalan sama aja gitu, alhamdulillah nggak over budget ya bun. Nah, kalau udah beres untuk di livingnya, di sini aku lanjut ke saving atau ke sinking fund. Aku bedain lagi tempatnya, ini pakai kayak binder gitu ya, binder kecil, binder nabung gini, karena ini tuh kan bakal nggak aku ambil nih, jadi aku pakaiinnya binder gini gitu, jadi biar nggak pusing kalau disatuin sama yang tadi kan pusing ya. Lalu pertama tadi ada dana pendidikan atau untuk tabungan anak 100. Setelah itu ada untuk lebaran atau idul fitri, ini tuh penting banget, wajib banget ya bun, karena kalau kita nggak kayak gini ke lebaran tuh bakalan pusing karena banyak banget pengeluarannya, jadi harus banget kita nabung dari sekarang. Lalu ini untuk logam mulia atau perhiasan, di sini aku budgetnya juga sama 100.000 aja, dan aku niatnya tuh pengen dibeliin logam mulia ya bun untuk tabungan gitu. Lalu untuk dana liburan, di sini aku budgetinnya 100.000 juga. Pokoknya di sini aku budgetinnya semuanya sama aja 100.000, biar nggak pusing hitungnya dan biar nggak ribet aja sih menurut aku, jadi digenap-genapin aja. Nah, kalau udah beres semuanya tinggal dua lagi nih ya, berarti ada celengan dan juga ada amplop. Nah, ini untuk challenge amplop ini aku punya 50 amplop totalnya di dalam tuh ya. Dan di setiap amplop tuh udah ada nomor-nomornya, dan kalau kita udah isi kita wajib untuk disilang gini si tandanya. Pokoknya ditandain aja biar kita tahu kita tuh udah ngisi nomor berapa, dan sekarang aku udah ngisi nomor 35. Udah lumayan banyak ya, tinggal berarti total aku 15 amplop lagi. Nah, ini juga semuanya aku sama dari awal ngisinya tuh Rp100.000, biar aku gampang aja ngitungnya. Kenapa sih maksudnya dibeda-bedain gini, banyak macamnya, sebenarnya disesuaikan lagi sama keinginan kita masing-masing ya bun. Aku sengaja emang banyak metode penyimpanannya kayak gini biar lebih semangat aja sih tujuannya, karena biar nggak monoton juga, jadi nggak di situ aja gitu
nabungnya. Jadi aku pengennya banyak macam metodenya gitu. Nah, di sini udah beres, kita masukin lalu aku tandain satu kolom. Setelah itu udah deh beres, lanjut ke yang terakhir yaitu celengan target. Di sini aku pakai yang celengan target yang totalnya tuh 20 juta dan pakai yang 100 ribuan gini ya. Sama semuanya juga biar aku gampang ngitungnya. Nah, di sini aku baru mulainya dari tanggal awal bulan. Jadi di sini masuk minggu ketiga, berarti aku sekarang masuk ke kolom ketiga ya. Masih jauh banget sampai beres. Sebenarnya waktu dulu aku udah pernah bikin ya, Bun. Cuman kepake. Jadi sekarang aku mulai lagi dari nol. Ya udah nggak apa-apa ya, Bun. Yang namanya nabung kan pasti ujung-ujungnya dipakai untuk kebutuhan juga. Kalau di tengah jalan kita kepake ya udah nggak apa-apa, kita mulai lagi dari nol. Pokoknya tetap semangat gitu, buat bunda-bunda di rumah juga yang mau coba harus semangat ya, Bun. Nih aku langsung tandain juga, aku checklistin satu kolom. Nah, udah deh beres semuanya, udah aku isi sesuai dengan yang aku tulisin. Kalau udah beres kayak gini rasanya tenang ya, Bun, karena apa ya, kebutuhan kita atau keuangan kita selama 1 minggu ke depan alhamdulillah udah kita planning gitu ya, udah kita bikin. Jadi nggak terlalu, maksudnya uang kita tuh kepake dengan yang kita udah anggarkan, gak kepake untuk hal-hal yang lain, apalagi untuk hal-hal yang gak penting yang bikin kita boros gitu. Jadi ini tuh satu yang paling penting, manfaatnya tuh bikin kita gak boros ya, Bun. Dan untuk bunda yang mau samaan barang-barangnya sama kayak aku gini, aku udah cantumin semua linknya di kolom deskripsi ya, Bun. Jadi bunda bisa langsung klik dan check out. Oke, Bun, mungkin segini dulu untuk video aku kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video aku ada manfaatnya ya, Bun. Dan terima kasih juga yang udah subscribe channel aku. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.